Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz Ansari. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Matematika Diskrit saya akan menjelaskan tentang himpunan, yang dimana himpunan ini lanjutan dari pembahasan yang part 1 kemarin tentang logika. Langsung saja, himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Benda atau objek dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan. Dari definisi tersebut dapat diketahui objek yang termasuk anggota himpunan atau bukan. Cara penyajian enumerasi adalah mendaftarkan semua anggota himpunan. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama B sama dengan 4, 6, 8, 10. C sama dengan kucing, A Amir 10 paku. R sama dengan A B, A B C, A C. C sama dengan A, K sama dengan kurung kurawal. Dan selanjutnya himpunan 100 buah bilangan asli pertama 1, 2, 3 sampai 100. Himpunan bilangan bulat ditulis sebagai min 2, min 1, 0, 1, 2. Selanjutnya simbol-simbol baku. Penulisan himpunan yang sudah baku dikhususkan bagi himpunan yang telah baku dan sering digunakan dalam penjabaran matematika. Contoh, P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, N sama dengan alami atau natural 1, 2, Z bilangan bulat, min 2, min 1, 0, 1, 2, lalu bilangan rasional, bilangan real, dan bilangan kompleks. Terdapat penulisan simbol himpunan dalam bentuk universal atau biasa disebut himpunan semesta, disimbolkan dengan huruf U. Misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U, dengan A sama dengan 1, 3, 5. Selanjutnya, notasi pembentuk himpunan. Penulisan notasi adalah X garis lurus syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 8. A sama dengan X garis lurus X, bilangan bulat positif lebih kecil dari 8. Atau A sama dengan X garis lurus X P kali X KA lebih kecil dari 8 yang ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya, diagram Venn. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram yang dinamakan diagram Venn. Aturan dalam pembuatan diagram Venn adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Yang kedua, menggambar kurva tertutup sederhana yang menggambarkan himpunan. Yang ketiga, memberi noktah atau titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Misalkan S sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai 9, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan B 2, 5, 6, 7. Ketiga himpunan tersebut ditulis dalam diagram Venn. Perhatikan bahwa A dan B mempunyai anggota yang sama, yaitu 2 dan 5. Anggota S yang lain yaitu 8 dan 9 tidak termasuk himpunan A dan B. Kardinalitas. Jumlah elemen di dalam A disebut kardinal. Dari himpunan A, notasi NA atau A. Contoh, B sama dengan X garis lurus X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka B sama dengan 8. T kucing, A Amir 10 paku. Disitu kucing 1, A 2, Amir 3, 10, 4, paku 5. Maka T sama dengan 5. A sama dengan A. Maka A sama dengan 3 karena A-nya disitu ada 3. Selanjutnya, himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong. Himpunan dengan kardinal O 0 disebut himpunan kosong atau null set. Notasi null set atau kurawal. Contoh 7. E sama dengan X garis lurus X lebih kecil dari X, maka NE sama dengan 0. P sama dengan orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka NP sama dengan 0. A sama dengan X garis lurus X adalah akar persamaan kuadrat. X kuadrat tambah 1 tambah 0. NA sama dengan 0. Himpunan kurawal dapat juga ditulis sebagai null set. Himpunan kurawal dapat juga ditulis sebagai null set, bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Yang selanjutnya, himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian subset dari himpunan B, A, B jika dan hanya jika setiap elemen di A merupakan elemen di B. A disebut subset dari B atau B adalah superset dari A.
Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka A, B. Misalkan K sama dengan ABC, L sama dengan BCA, maka K, L, dan LK, atau dengan kata lain, A sama dengan B. Perhatikan bahwa tidak sama dengan berarti bahwa A adalah subset dari B dan memungkinkan. Sedangkan A, B berarti bahwa A adalah subset dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Jika A, B maka A, B dan A, B jika A, B maka dan A tidak sama dengan B. Selanjutnya himpunnya yang sama. Dua buah himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika setiap elemen di A juga elemen di B, dan setiap elemen di B juga elemen di A. Atau dengan kata lain, A sama dengan B jika dan hanya jika. Contoh seperti ini. Lalu selanjutnya himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi A, B, N, A, N, B. Dengan contoh misalkan A1357 dan B, A, B, C, D, maka A, B karena NA sama dengan NB sama dengan 4. Selanjutnya himpunan saling lepas atau disjoin. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin. Atau notasi A terlepas dari B jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contoh, jika A sama dengan X garis lurus X elemen P, X lebih kecil dari 8 dan B sama dengan 10, 20, 30, maka A terlepas dari B. Selanjutnya himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasi PA sama dengan X garis lurus XA. Sebagai contoh seperti berikut. Secara umum, jika NA sama dengan X dengan A satu himpunan, maka NPA sama dengan 2 kali. Selanjutnya adalah operasi himpunan. Operasi terhadap himpunan akan menghasilkan suatu himpunan baru. Operasi dasar yang biasa digunakan adalah operasi irisan atau intersection, gabungan atau union, komplement, selisih atau difference, perkalian Cartesian atau Cartesian product, dan beda setangkup atau symmetric difference. Yang pertama yaitu irisan atau intersection. Irisan atau intersection dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Notasi A irisan B sama dengan X garis lurus X elemen A dan X elemen B. Diagram Venn-nya seperti berikut, yang dimana di tengah-tengah adalah sebuah irisan. Contoh, A sama dengan A, B, C, D, B sama dengan F, B, D, G, maka A irisan B-nya adalah B sama dengan D, B dan D. Selanjutnya yaitu gabungan atau union. Gabungan atau union dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A atau himpunan B. Notasinya A gabungan B sama dengan X garis lurus X elemen atau A X elemen B. Diagram Venn-nya seperti berikut, yang dimana semuanya tergabung. Contoh, A sama dengan A, B, C, D, B sama dengan F, B, D, G, F, B, D, G, maka A gabungan B sama dengan F, A, B, C, D, F, G. Selanjutnya yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Notasi A sama dengan X garis lurus X elemen U dan X bukan elemen A. Komplement A biasa juga dinotasikan dengan A, C atau A kutip. Diagram Venn-nya seperti berikut, dan contohnya seperti ini. Yang selanjutnya selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Diagram Venn-nya seperti berikut, yang dimana mereka berselisih. A yang di sini seperti beririsan gitu kan. A lebih dominan daripada B gitu. Contoh A, B, C, D, B, F, B, D, G, maka A dikurang B sama dengan AC. Selanjutnya perkalian Cartesian. Perkalian Cartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua sama, pasangan berurutan atau order pairs yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan. Notasi seperti berikut, dan contoh P sama dengan 1, 2, 3 dan Q sama dengan AB, maka P kali Q sama dengan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, dan 3B. Perhatikan bahwa jika A dan B berhingga, maka NA kali B sama dengan NA kali NB. Pasangan berurutan AB tidak sama dengan BA. Dengan kata lain, A kali B tidak sama dengan B kali A, asalkan A atau B tidak kosong. Jika A sama dengan O atau B sama dengan O, maka A kali B sama dengan B kali A sama dengan O. Oh, silam.
Beda setangkup symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Diagram Venn-nya seperti berikut, yang mana mereka beda setangkup. Contoh A, B, C, D, B sama dengan F, B, D, G, maka A beda setangkup B sama dengan A, C, F, G. Selanjutnya akan kita implementasikan pada Kegel. Nah, seperti ini. Untuk himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 7, 8. Di sini kita memakai simbol garis lurus, union, simbol dan intersection. Jika telah membuat seperti ini, lalu kita run, maka dia akan menghasilkan hasil seperti ini. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 1, 2, 3, 4, 7, 8. Selanjutnya itu menggunakan simbol difference. C sama dengan A dikurang B. A difference B, lalu di print di sini difference C sama dengan A difference B. Lalu kita print C dan kita run. Berarti A itu kali. Baiklah, di sini untuk difference atau selisih sintaks.
Baiklah, untuk difference menggunakan simbol ini, lalu A dikurang W, kita print, maka hasilnya seperti ini, 956. Itu untuk difference. Selanjutnya kita menggunakan simbol kali atau sistem symmetric difference. Asymmetric difference. Di sini digunakan kali, lalu kita run. Maka hasilnya akan seperti ini, 956, 569. Dan yang selanjutnya yaitu cara menambahkan angka pada himpunan ini. Itu caranya seperti ini. Kita menambahkan angka 4, misalnya kita print A, update angka 4, lalu yang di print A, dan kita run, maka akan menghasilkan seperti ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh iya, di sini 4 udah ada, berarti kita ganti dengan angka 12. Kita run. Nah, jadi di sini akan ditambahkan angka 12. Nah, lalu yang selanjutnya cara menghapus angka. Caranya itu seperti ini. Remove, kita hapus angka 3 misalnya, kita print A, lalu kita run, maka di sini angka 3 itu dihapus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.